selanjutnya kita akan pindah ke presenter selanjutnya, yaitu Pak Gribaldi Thohir, di mana beliau adalah CEO dari PT Adaro Energi Tbk. Kalau lihat dari pendidikan, Pak Gribaldi Thohir mengambil pendidikan S1 di Southern California pada tahun 1988, kemudian mendapatkan gelar Master MBA dari Northrop University di California pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 2005, Pak Gribaldi Thohir bersama dengan Pak Theodore Rahmat, Pak Subianto, dan Sandiaga Uno mendirikan atau mengakuisisi PT Adaro Indonesia. Kemudian sekarang PT Adaro Indonesia menjadi salah satu holding energi yang cukup ternama di Indonesia. Selain di PT Adaro, Pak Gribaldi Thohir juga merupakan Presiden Direktur dari PT Trinugraha Thohir Holding, kemudian Presiden Komisaris untuk PT Surya Esa Perkasa, dan juga PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Kemudian Pak Boy juga merupakan komisaris dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Jadi beruntung sekali kita bisa mendengarkan presentasi dari Pak Gribaldi Thohir pada hari ini dengan topik adalah strategis bisnis pertambangan pasca pandemi COVID-19. Baik Pak Boy, 20 menit ke depan waktu untuk Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Safrizal, merupakan satu kehormatan untuk saya, namun demikian mungkin mohon maaf karena biasanya memang nggak pandai saya berpresentasi, tapi ini khusus untuk Perhapi karena saya sudah janji dari mulai zamannya Prof. Irwandi Arif sampai sekarang kita memang salut kepada Perhapi dan sudah sejogjanya lah ya, kita semua harus saling mendukung, membantu, terutama dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti sekarang ini. Baiklah, saya coba sebisa saya. Sekali lagi mungkin saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman di Perhapi. Mungkin saya mulai cerita sedikit mengenai Adaro ya. Mungkin di slide bisa dilihat bahwa slide-nya ada ya. Oke, masuk ke slide berikutnya ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin sekilas mengenai Adaro, seperti tadi yang Prof. Safrizal katakan, di tahun 2005 yang lalu, ini udah tanpa terasa udah 15 tahun juga gitu ya. Jadi memang waktu itu PT Adaro Indonesia tentunya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Australia, dan syukur alhamdulillah kami diberikan anugerah ya, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa men-take over dan transformasi. Tadinya awalnya tentunya kalau teman-teman yang mengikuti Adaro dulu kita tuh cuman single pilar ya, hanya PT Adaro Indonesia pada saat itu hanya bergerak di pertambangan batubara, tapi alhamdulillah setelah konsorsium pengusaha nasional men-take over Adaro, kita lalu memutuskan bahwa memang kita harus beda dengan yang lain gitu ya. Apalagi waktu itu memang kita mempunyai visi bahwa setelah kita take over kita harus harus masuk lagi ke step berikut, yaitu kalau bisa kita bercita-cita Adaro ini harus menjadi perusahaan publik sehingga governance-nya harus lebih baik, dan tentunya juga model bisnisnya harus dirubah gitu loh. Jadi seperti yang kita lihat sekarang kita ada 8 pilar ya, terdiri dari Adaro Mining, Adaro Services,
Adaro Logistik, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan satu yang paling penting yang mana saya juga senantiasa menaruh perhatian sangat penting, yaitu Adaro Foundation. Karena memang menurut saya tujuan daripada kita berusaha di Indonesia tentunya kita harus contribute back to our community ya, terutama tentunya kita-kita yang di sektor pertambangan. Tentunya CSR merupakan satu pilar penting untuk kita semua. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya, alhamdulillah memang selama 2 dekade Adaro bisa memproduksi lebih dari 58 juta ton ya. Memang startnya waktu awal itu kalau tidak salah saya ingat waktu itu waktu Pak Chia masih menjadi GM di Adaro Indonesia, waktu kita take over itu produksinya kurang lebih 24 juta. Alhamdulillah sekarang kita bisa memproduksi 58 juta ton di tahun 2019, dan itu tentunya sekali lagi menjadi kebanggaan kita karena memang mungkin tidak banyak ya perusahaan yang bisa memproduksi 58 juta ton di dalam satu lokasi gitu. Mungkin teman-teman yang di pertambangan saya bukan insinyur pertambangan, tapi tentunya saya sangat-sangat appreciate ya teman-teman di dunia pertambangan itu kan istilahnya kalau kita ngelihat operational Adaro gitu ya, itu luar biasa besar gitu loh. Jadi teman-teman engineer nih sangat membantu ya bagaimana kita bisa menjadi efisien, bagaimana kita bisa menjadi optimal, dan insya Allah memang ke depan ya tentunya saya masih yakin prospek industri batubara Indonesia khususnya itu akan tetap eksis, akan tetap maju. Dan sekali lagi mungkin saya bersyukur ya teman-teman, mungkin kebetulan saya juga ada beberapa usaha selain di industri batubara, tapi kita semua tuh wajib benar-benar bersyukur kepada Allah gitu ya, karena sesusah-susahnya industri batubara ya, karena memang istilahnya batubara itu merupakan satu energi, satu source of energy yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia. Contoh misalnya walaupun kita work from home, tapi kan listrik nggak bisa mati gitu loh. Betul. Nah, jadi itulah saya minta kepada teman-teman di Perhapi dan teman-teman di industri batubara harus tetap semangat dan bersyukur, karena memang menurut saya industri kita ini merupakan industri unggulan gitu ya. Mungkin kalau mohon maaf teman-teman kita yang bergerak di perhotelan ataupun di restoran ataupun di industri lain itu benar-benar sangat suffer dengan kondisi yang sangat tidak menguntungkan ini. Tapi tentunya tadi kita di industri batubara kita bersyukur kita masih bisa memproduksi, cash flow juga masih ada walaupun memang benar-benar sangat challenging, tetapi sekali lagi industri ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia, oleh dunia, apalagi dengan era work from home ini ya listrik nggak boleh mati kan. Jadi dan salah satu source of energy yang paling efisien dan yang paling murah menurut hemat saya sampai saat ini tetap adalah batubara gitu loh. Nah, mungkin lanjut ke slide berikutnya. Kita memang di Adaro sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah ya, kita mempunyai cadangan batubara yang begitu besar, dan tentunya terakhir kita juga berdiversifikasi karena memang saya tahu sekali bahwa industri thermal batubara ini kan sangat-sangat tergantung ya kepada siklus komoditi. Kadang teman-teman kita semua bisa merasakan bahwa kalau lagi siklusnya jatuh seperti sekarang, kita benar-benar dituntut harus bisa memproduksi batubara kita seefisien mungkin
karena memang sekali lagi menurut hemat saya sependapat dengan pembicara sebelum saya, bahwa harga batu bara itu nggak ada yang bisa kita predik gitu. Tetapi sekali lagi apa yang kita bisa manage adalah cost kita. Nah jadi kita akhirnya di Adaro sendiri kita mendiversifikasikan, bukan saja kita bergerak hanya di industri batu bara termal, tapi terakhir kita juga masuk ke batu bara non termal di met coal ya. Seperti kita lihat kita ada aset di Kalimantan Tengah dan alhamdulillah 2-3 tahun yang lalu kita juga bisa mempunyai aset di Australia di mana di Kestrel ya, di Queensland. Mungkin ke slide berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi memang menurut hemat saya ini merupakan satu kondisi yang betul-betul sangat sulit ya untuk industri batu bara dan juga seluruh industri atau bisnis yang ada di Indonesia. Tapi tadi ya saya selalu mengatakan kepada teman-teman di Adaro, apapun bagaimanapun memang ini merupakan satu ujian yang sangat berat ya. Tetapi tentunya seperti teman-teman yang ada di Perhapi dan juga di industri batu bara, sebelum COVID pun kita selalu mengatakan bahwa safety first gitu. Karena memang untuk saya kalau saya mendengar ada fatality ya di Adaro ataupun ada kecelakaan, rasanya memang sedih sekali gitu ya, karena memang tentunya kita tidak berharap ya, dan saya yakin dengan disiplin yang sangat tinggi dan terutama mengutamakan safety, insya Allah kita bisa tentunya menghindari fatality yang terjadi di operation kita gitu loh. Nah khusus mengenai COVID ini memang dari jauh-jauh hari saya ingat begitu COVID ini sudah menyerang Indonesia di awal Maret, saya ingat ya, apa yang kita lakukan di Adaro adalah saya segera memerintahkan kepada jajaran direksi untuk mempersiapkan segala sesuatunya di site gitu. Kenapa? Saya pada saat itu berpikir bahwa memang cepat atau lambat virus ini akan sampai ke Tabalong, virus ini akan sampai ke Kalimantan Selatan gitu loh. Dan saya bersyukur alhamdulillah karena bantuan teman-teman semua di manajemen Adaro dan juga bantuan Pemda di Kalsel dan di Kabupaten Tabalong, kami hari ini kami sudah ada bekerja sama dengan Pertamina. Kami sudah ada satu rumah sakit Pertamina yang kita kerjasamakan, kita siapkan ya. Kita ada PCR test di sana, kita sudah ada siap isolasi, kita siapkan ruang ICU, sehingga memang kalau misalnya kita terjadi kenapa-napa, tentunya tadi keselamatan daripada karyawan Adaro dan tentunya masyarakat yang berada di lokasi tambang kami ini kita bisa utamakan. Syukur alhamdulillah sampai hari ini operasional di Adaro berjalan lancar ya. Kita masih bisa achieve target produksi kita mungkin di tahun ini sekitar 55 sampai 56 juta ton ya. Dan full productions, tetapi tentunya tadi kita menjalankan satu protokol COVID yang sangat ketat ya. Saya juga terima kasih sekali kepada pejuang-pejuang Adaro yang ada di site. Mereka pagi, siang, malam, sometimes tentunya kita tidak bisa membayangkan mereka harus di lockdown selama 2 minggu, 3 minggu, sebulan gitu, baru nanti bisa gantian dengan teman-teman yang lain. Kita masih bersyukur nih di Jakarta, kita masih bisa work from home, kadang masih bisa nonton Netflix dan lain-lain gitu. Tapi teman-teman
yang ada di sana itu saya sangat bersyukur dan sangat bangga ya. Kita sebutin di Adaro nih Adaro Warriors, jadi pejuang-pejuang Adaro luar biasa, dan saya selalu menaruh perhatian sangat penting kepada engineer kami yang ada di site. Mungkin next slide. Nah, kembali mungkin tadi ya, strategi pilar pertambangan Adaro di tahun 2020. Pertama tentunya tadi saya berharap kepada teman-teman semua dan seluruh jajaran karyawan di Adaro Group untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga keselamatan karyawan, karena itu merupakan yang utama, yang paling penting. Kedua tentunya tadi kita harus meningkatkan keunggulan operasional dan efisiensi, karena tentunya memang tadi ya semua industri mengalami satu challenging yang sangat penting ya, yang sangat berat gitu. Tetapi memang kami di Adaro kita selalu mengatakan bahwa tadi efisiensi gitu ya. Memang sulit karena pada satu saat tentunya kembali ya, apalagi teman-teman mengetahui bahwa kita sudah Adaro itu sudah lebih dari 25 tahun, tambang kami itu tambang tua ya, sekali lagi sangat sulit untuk melakukan cutting cost, tetapi tentunya tadi ya, karena kita mempunyai satu strategi setiap hari harus ada improvement, dan sometimes memang di industri batubara ini kita benar-benar harus sangat detail ya, karena dalam kondisi yang sangat sulit ini tentunya tadi 1 sen 2 sen itu sangat penting sekali gitu ya, karena memang disinilah kita dituntut supaya kita bisa terus survive, karena kuncinya adalah tadi ya, cash flow adalah yang paling utama, dan tentunya kita juga harus memastikan bahwa efisiensi itu berjalan terus. Tetapi di satu sisi tentunya teman-teman yang insinyur juga mengetahui bahwa ini kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita melakukan efisiensi di sana sini, tetapi tentunya cadangan batu bara kita juga jangan sampai istilahnya hilang begitu saja gitu. Jadi antara reserve, bagaimana kita bisa mengoptimalkan reserve, bagaimana kita bisa cut cost, bagaimana kita bisa mempertahankan cash flow, tetapi tentunya at the end of the day, bagaimana tentunya kita bisa mengoptimalkan cadangan batu bara yang kita miliki, karena kita tahu semua bahwa ini adalah ciptaan dari Tuhan, ini merupakan non-renewable resources, jadi kita harus mengoptimalkannya sedemikian rupa untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan bangsa kita gitu loh. Nah, mungkin masuk ke slide berikutnya. Kembali ya, tadi penerapan protokol yang ketat merupakan kunci utama, dan saya minta kepada, atau saya sharing ya kepada teman-teman semua, tentunya tadi faktor kesehatan apapun namanya itu adalah tetap yang nomor satu. Pemerintah juga, Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa tentunya kesehatan adalah nomor satu, tetapi di satu sisi juga ekonomi juga penting. Disitulah memang para pemimpin ya, termasuk kita ini bagaimana bisa membalance antara tadi kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Tapi untuk kami di Adaro tadi dari awal safety first ya, kesehatan adalah yang utama. Namun demikian saya yakin dengan satu strategi dan disiplin di dalam protokol kesehatan yang ketat, kita masih bisa membalance, dan Adaro bisa membuktikan, syukur alhamdulillah, dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada teman-teman di site. Kita melakukan satu protokol kesehatan yang sangat ketat, tetapi tentunya produksi juga masih bisa berjalan dengan baik.
Insya Allah doakan teman-teman semua bahwa kami juga terus bisa memproduksi sesuai target, walaupun kita turunin juga target yang tadinya mungkin kita bisa antara 57-58 juta, tapi sekarang kita mungkin hanya bisa budget kita itu di antara 55-56 juta ton. Sekali lagi mungkin teman-teman sekalian, saya mohon maaf kepada moderator, saya tidak pandai presentasi, tapi yang saya bisa saya bisa share kepada teman-teman adalah tadi ya, pertama memang ini kondisinya sangat-sangat sulit, tetapi sekali lagi kita harus sangat bersyukur karena saya sangat tahu, saya juga membandingkan usaha-usaha saya di industri-industri yang lain. Kita di industri batubara masih bersyukur ya, karena tadi walaupun sulit, industri ini tetap masih diperlukan dan ini merupakan satu backbone daripada pilar ekonomi Indonesia, di mana tentunya tadi ya, walaupun kita bekerja dari rumah, kita baru menyadari bahwa kalau nggak ada listrik, kalau nggak ada batu bara, kita tidak bisa bekerja dari rumah gitu. Disitulah kenapa menurut hemat saya, ini juga marilah kita bersama-sama menyuarakan kepada pemerintah bahwa industri batu bara itu merupakan satu industri yang sangat penting ya, dan sudah sepatutnya memang kita harus didukung, karena menurut saya hanya dengan dukungan pemerintah dan kebersamaan kita semua, insya Allah industri ini bisa terus survive, bahkan tentunya tetap bisa memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa ini. Dan saya yakin sekali lagi tadi saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatunya itu ya, Allah tidak akan memberikan ujian yang kita tidak bisa menanggungnya, dan saya yakin insya Allah tahun depan atau paling tidak di pertengahan tahun depan industri ini ataupun harga batubara bisa membaik dan kita semua tentunya bisa bukan saja survive, tetapi kita juga bisa memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara ini. Dan kita harus bangga teman-teman, karena saya juga kerap kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa walaupun kelihatannya istilahnya industri kita ini selalu dianggap kurang ramah lingkungan ataupun kurang baik gitu, tetapi kita juga harus melihat bahwa kontribusi kita itu sangat besar, baik dari sisi pajak, baik dari sisi PNBP, baik dari sisi jumlah tenaga kerja yang kita bisa serap, baik itu dengan kontribusi kita kepada masyarakat di sekitar tambang gitu. Jadi sekali lagi kita patut bangga, Perhapi juga patut bangga ya, bahwa tentunya kontribusi kita semua kepada bangsa dan negara ini cukup besar dan sudah sepatutnya kita berjuang bersama-sama. Kenapa? Karena memang tentunya perjuangan ini untuk generasi kita penerus, untuk anak-anak kita, untuk Indonesia yang kita cintai. Mungkin itu aja Pak Safrizal, sharing dari saya. Sekali lagi selamat kepada Perhapi. Salut ya, dalam kondisi yang sulit seperti sekarang, Perhapi bisa melakukan satu webinar, seminar seperti ini. Dan sekali lagi sukses selalu kepada teman-teman Perhapi. Insya Allah Adaro selalu memberikan dukungan yang maksimal kepada teman-teman di Perhapi semua. Demikian, maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Garibaldi atau Pak Boy. Jadi kami dari Perhapi mengucapkan terima kasih atas nasihat-nasihat Bapak. Saya yakin ini juga didengar oleh para engineer dan miners di lapangan, Pak. Jadi kami harus selalu ingat bahwa kesehatan adalah yang utama. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih semua. Ya.
Baik, kita lanjutkan sekarang ke materi selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan untuk Pak Boy, silakan nantinya ditulis di kolom Q&A dan kita akan komunikasikan lebih lanjut melalui email atau melalui komunikasi lain dengan Pak Gribaldi Toil.